سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني سيد الشيخ محمد الرشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف النور بن حجي إسماعيل خصوصا إلى سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجل الشيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني وأبي أهل سند المتصل إليه من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين وجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين من أولياء المتقين ومن أهل الجنة الناعمة ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بداية الهداية. ولا تدع قراءة هذه السور في ليلة الجمعة ففيها فضل كثير. Wala tada dan janganlah engkau tinggalkan qira'ata membaca hadhihi suwar ini beberapa macam surah, yaitu surah nang 4 macam, surah Yasin, Ad-Dukhan, Alif Lam Mim Sajadah dan surah Tabarakal Mulk. Jangan engkau tinggalkan membaca 4 surah ini fi lailatil jum'ati pada malam Jumat. Jadi telah malam Jumat itu baca surah Yasin, baca surah Ad-Dukhan, kemudian baca surah Alif Lam Mim Sajadah, kemudian yang keempat surah Tabarakal Mulk. Fa fiha fadlun katsirun. Fafiha maka pada membaca 4 surah tersebut fadlun katsirun ada keutamaan yang banyak. Coba qauluhu di dalam qauluhu di dalam
fi lailatil jum'ati fa fiha fadlun katsir. Kila dikatakan orang, mantala suratal an'ami, man barang siapa tala membaca ia suratal an'am, akan surah al-an'am, yakunu jadilah ia mutawajjihan, orang yang terkemuka, orang yang terpandang, lihibziddin, untuk menjaga agama, wa husnir rizki, dan adalah ia, jadilah ia terpandang bagus rizki, wa yurzaqul hazzu fid dunyahu wa akhiratahu, dan diberi rezeki bagian dalam dunia dan di akhirat. Pahamannya, jangan engkau tinggalkan pada malam Jumat itu 4 surah. Tadi disebutkan surah Yasin, Dukhan, Alif Lam Mim Sajadah atau surah, dan Tabarakal Mulk. Boleh juga atau 4 surah itu, yaitu 1 surah An'am, 2 surah Kahfi, 3 surah Thaha, 4 surah Yasin. Yalah, itu kalau semalam lah. Yalah, baca malam Jumat surah 1 surah Kahfi, 2 surah Al-An'am, 3 surah Thaha, 4 surah Yasin. Apabila kada sanggup yang 4 itu, maka baca surah Yasin, surah Wad-Dukhan, 3 Alif Lam Mim Sajadah, 4 Tabarakal Mulk. Ada keterangan dari 4 surah tersebut. Pertama surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Siapa yang membaca surah Al-An'am, apalagi diamalkan setiap hari membaca surah Al-An'am. Siapa yang membaca surah Al-An'am, fadilatnya itu dia akan menjadi orang yang terpandang. Orang yang terpandang dalam menjaga agama. Dia akan menjadi orang yang bagus rezekinya. Dia akan diberi rezeki bahagian di dunia dan di akhirat. Baguslah kalau orang mengamalkan surah Al-An'am setiap hari baca. Nah, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qara'a suratal kahfi, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal kahfi, barang siapa membaca surah Al-Kahfi, lailatal jum'ati, pada malam Jumat, au yaumal jum'ati, atau pada siang Jumat, u'tiya nuran, maka diberi ia akan nur, min haitsu yaqra'uha, dari tempat dia membaca surah Al-Kahfi, ila Makkah, ke Mekah. Kembamanya lah senai baca surah Kahfi di pondok malam Jumat atau siang Jumat, maka Allah memberi nur mulai kamar rikam, cahaya ini melintang sampai ke Mekah. Sampai ke Mekah. Walaupun manusia kada melihat, tapi malaikat Allah subhanahu wa ta'ala melihat cahaya ini. Tuh. Menggambarkan bahwa ini dipenuhi rahmat Allah.
Jadi tahu, malaikat tuh tahu rumah-rumah nang malam Jumat itu kada dibaca surah Kahfi itu ketahuan. Atau siang kada dibaca surah Kahfi. Kenapa? Karena ketika orang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau siang Jumat, maka Allah beri cahaya. Cahaya melintang dari tempat dia membaca sampai ke Mekah. Itu rahmat Allah. Nah, wa ghufira lahu ilal jum'atil ukhra, dan diampuni baginya sampai Jumat yang akan datang, wa fudila salah satu ayamin, dan dilebihkan 3 hari. Dia diampuni Allah 10 hari ke depan. Diampuni Allah 10 hari ke depan mulai hari Jumat itu sampai Jumat akan datang, berikut ditambah 3 hari. 10 kada? Berarti 10 hari ke depan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa shalla alaihi sab'una alfi malakin. Wa shalla, dan bersolawat, maksudnya mendoakan, minta ampun, mendoakan, malaikat mendoakan supaya diampuni Allah atasnya. Sab'una alfi malakin, mendoakan, mengistighfarkan 70.000 malaikat hatta yusbiha, sampai subuh. Sampai subuh. Subhanallah. Kamu membaca surah Kahfi imbah maghrib umpama, maka mulai imbah maghrib itu cahaya melintang sampai ke Mekah, diampuni Allah dosa 10 hari ke depan 70.000 malaikat. Kada sedikit 70.000 malaikat memohon kepada Allah agar ikam diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohonkan ampunnya bukan setumat, sampai subuh. Ini fadilat surah Al-Kahfi. Wa'ufiya, dan diafiatkan dia minadda'i waddabilah wazatil jambi, diselamatkan ia daripada penyakit dan dabilah, kurang lebih aja. Wazatil jambi sama juga perut, sakit pinggang atau sakit perut. Wal jazam, dabilah itu sakit perut, kembung. Dabilah itu kembung. Diselamatkan Allah dari penyakit dan kembung. Wazatil jambi, dan sakit pinggang. Wal jazam, dan penyakit jazam, penyakit lepra. Wal baras, dan penyakit celak. Wa fitnatid dajjal, dan fitnah dajjal. Titik. Diselamatkan Allah, diafiatkan Allah dari penyakit. Bagus. Orang nang beisi penyakit, amalannya malam Jumat baca surah Kahfi, atau setiap malam baca surah Al-Kahfi, Allah beri keafiatan. Penyakitnya termasuk penyakit lambung, termasuk penyakit pinggang, termasuk penyakit lepra, kusta, dan penyakit celak. Penyakit berat tuh. Dan diselamatkan daripada fitnah dajjal. Apa dabilah? Wadabilatu daun fi jawfil badni. Dabilah itu penyakit di dalam rongga perut, yaitu lambung. Audaun asyaddu hurran fil batni, atau penyakit yang sangat panas di dalam perut. Au fil qalbi, atau penyakit hati, liver. Titik.
Wa anil Hasani anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Hasan Al-Basri, bahwa Hasan bin Ali, kalau daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yaqra'u ahlul jannati minal qur'ani illa Yasin wa Thaha. La yaqra'u ahlul jannah, tidak membaca penghuni surga, minal Qur'an, daripada Al-Qur'an, illa Yasin wa Thaha, kecuali surah Yasin lawan surah Thaha. Di dalam surga kita masih membaca Quran, tapi kadang mencari pahala, kadang bernikmat-nikmat aja, berasyik-asyik aja. Napa nang dibaca ahli surga di dalam surga, Quran nang dibaca Yasin lawan surah Thaha. Yasin lawan surah Thaha itu nang dibaca oleh ahli surga. Waqila, dan dikatakan orang, mata qara'a surata Thaha yuhibbu salatal laili wa yaf'alul khaira yuhibbul usyrata fi ahliddin. Ini ada amalan. Orang umpama bertakut, guru, kayak apa ya supaya amalan hobi senang beribadah malam? Kayak apa yuk amalan supaya hobi berbuat bagus, berbuat kebaikan? Kayak apa yuk amalan supaya suka bergaul lawan orang ahli agama? Nih amalannya. Napa? Baca surah Thaha setiap hari. Baca surah Thaha setiap hari. Yuhibbu salatal lail, dia akan suka sembahyang malam. Sembahyang malam tuh berat, bukan ringan. Kenapa? Rasakan aja. Sin, pernah gawe sembahyang malam? Tapi berat gak? Berat. Paling kita kadang-kadang tegawi bebas sewaktu-waktu aja, kalau sewaktu-waktu aja. Itu mungkin gak ada basilah juga, tekan aja ya kalau salah. Kenapa? Padahal kita sudah belajar kan dari? Sudah belajar. Da'bus solihin, kebiasaan orang soleh itu beribadah malam, solusi akhiril lain, sepertiga akhir malam. Tapi kada kawa petunjuk Allah, hidayah dan taufik Allah lah yang memberikan kepada hati kita. Orang santri belum tentu hobi sembahyang malam. Jangankan hobi sembahyang malam, orang santri kadang berjamaah, hobi sembahyang berjamaah aja belum tentu. Belum tentu. Apalagi hobi sembahyang malam. Nah sekarang ingin nang gaya apa supaya aku ini suka, senang beribadah malam. Amalkan surah Thaha. Setiap hari baca surah Thaha, insya Allah Allah memudahkan, menyukakan kita beribadah di malam hari. Nang kedua, apabila kita mengamalkan surah Thaha setiap hari, yaf'alul khaira, orang itu hobi suka berbuat kebaikan. Bagus. Lawan orang nampak,
orang yang selalu berbuat jahat, orang yang selalu berbuat maksiat. Apa amalannya guru jen? Amalkan aja surah Toha dulu. Siapa? Setiap hari. Kapan membacanya? Kapan bisa. Mau imbah maghrib, mau imbah isya, mau imbah subuh, nang penting dibaca. Nah, wa yuhibbul usyrata, dan suka dia bergaul fi ahliddin, terhadap orang yang ahli agama. Merubah pergaulan dari bergaul dengan orang-orang nang katuju beramian, tapi bergaul kepada orang-orang ahli agama. Baca surah Toha, maka hati kita ditanam Allah hobi, sukanya hanya bergaul lawan orang ahli agama. Cocok diamalkan nirih, diamalkan bayi-bayi hari-hari, supaya nih santri hobi beribadah malam, hobi berbuat baik, suka bergaul dengan ahli agama dan yang lain-lainnya. Wa man tala surat Yasin, dan barang siapa membaca surah Yasin, yakunu dinuhu qawiyan, jadilah agamanya kuat. Berarti baca tiap malam surah Yasin. Bid'ah ujar Wahabi ini hadisnya. Siapa yang membaca surah Yasin, jadilah agamanya kuat. Wa an Abi Ka'bin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a surata alif lam mim tanzil, barang siapa membaca surah alif lam mim tanzil atau surah as-sajadah, barang aja membacanya malam lebih bagus, subuh kah, siang kah, pokoknya siapa nang baca surah sajadah u'tiya minal ajri, diberi ia ganjaran kaman ahya Lailatul Qadri, seperti orang yang menghidupi malam Qadar atau Lailatul Qadar. Coba bayangkan, orang yang membaca surah Alif Lam Mim Sajadah ganjarannya sama lawan orang menghidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah. Orang yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah, maka ibadahnya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, 80 tahun lebih. Surah Sajadah. Waqila mantala surat as-sajadah, mantala barang siapa membaca surat as-sajadati, akan surah sajadah, yakunu qawiyat tauhidi,
salimal yaqini. Yakunu, jadilah ia qawiyat tauhid, kuat tauhidnya. Salimal yaqini, selamat keyakinannya. Kenapa ya? Bahasa kita amalan senai supaya yakin ni kuat, amalkan surah Sajadah. Supaya tauhid ni kuat, amalkan surah Sajadah. Supaya keyakinan kita selamat, jangan sampai menyimpang daripada keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, apalagi sampai keluar dari dinul Islam. Baca setiap hari surah As-Sajadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Hamim ad-Dukhan lailatal Jum'at. Man qara'a, siapa yang membaca Hamim ad-Dukhan, surah ad-Dukhan, lailatal Jum'at, bacanya malam Jumat. Au yaumal jum'ati, atau siang Jumat. Banallahu lahu baitan, maka membangunkan oleh Allah Ta'ala untuknya satu rumah fil jannati, di dalam surga. Berarti masuk surga itu diulahkan rumah basing ya. Pulang sekali ad-Dukhan sebuah rumah. Malam Jumat kena ad-Dukhan pulang sebuah 10 kali malam Jumat 10 buah rumah. Gitulah. Waqila, dan dikatakan orang, mantala suratal muluk, mantala, siapa yang membaca surah Al-Muluk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Siapa yang membaca surah Tabarakal Muluk, a'tahullahu khairayid dunya wal akhirah, maka memberikan oleh Allah terhadap dia dua kebaikan, dunia dan akhirat. Allah beri kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa taksuru amlakuhu, dan banyak hartanya. Wa khairatu, dan segala kebaikannya. Habis. Lalu sebagian orang umat Islam ada nang kada bisa membaca Quran, ya kada? Kayak apa ya? Aku hendakai baca surah Kahfi, apalagi hendakai juga baca surah Yasin, hendakai juga baca surah An'am, surah Thaha, surah Sajadah, surah Hamim ad-Dukhan, hendakai. Tapi kada bisa. Kenapa anda bisa? Dia bisa baca Quran. Kenapa anda bisa hidup terkebelakang di kampung? Atau kuitan kada suah mendidik, kada suah menyekolahkan, umur sudah tua, berumah tangga, baanak bebini.
anak bini ada sudah, tapi kada bisa membaca Quran, nang kayak apa ya? Nih jawabannya. Waman lam yahsun zalika, orang nang kada bisa yang demikian itu, kada bisa, kada bisa, karena kada bisa membaca Quran. Allah adil. Pal yuksir min qiraati suratil ikhlasi, maka perbanyaklah membaca surah Al-Ikhlas. Kada bisa juga di mana hidup kekanakan halus, kada bisa baca Quran, bisa qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kada bisa lah. Kada bisa juga baca buka YouTube. Apalagi ya kalau YouTube nang membimbing. Kayak apa? Surah Al-Ikhlas. Oh, keluar ini nang bagamat nang lancar, apa nang belagu kah? Kada bisa jujur, betul lalu kada mungkin kalau tidak mungkin. Bisa aja baca surah Al-Ikhlas. Banyaki membaca surah Al-Ikhlas. Arti banyak itu kada nang 10-20, baca aja 100 kali di debit atau 100 kali. Baca aja 100 kali surah Al-Ikhlas. Wa aksir minas salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaumi khassatan. Wa aksir, dan perbanyak olehmu minas salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum, pada ini hari Jumat, khasatan khusus hari Jumat, banyaki membaca sholawat. Paling handap aja sholawatnya sallallahu ala Muhammad, kada bisa jualah talalu. Nah, pertanyaan kita, banyak tuh seapa hari baca sholawat nih? Banyak kita baca di dalam. Wa aksir qira'ata suratil kahfi, dan perbanyak juga membaca surah Al-Kahfi. Tadi nggak bisa, Al-Ikhlas saja sudah. Titik. Qalal Wana'iyu, berkata Imam Wana'i, wa aqallu iksaris sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu garis besar nih, ini garis ganal kamu ini ya. Berkata Imam Nawawi, paling kurang banyak sholawat atas Nabi itu salasumi'atin billaili, 300 di malam hari, wasalasumi'atin bin nahar, 300 di siang hari. Itu paling kurang banyak. Berarti bila kurang pada itu kada banyak lah. Ini memahami kena hadis banyak-banyaklah bersolawat lawan Nabi. Banyaknya so apa? Paling kurang banyak 300 siang, 300 malam. Kalau kita total berarti 600 sehari. Kurang pada 600 kada banyak bisa. Kenapa? Itu batasan paling kurang banyak. Mun 1000 banyak tuh.
2000 banyak lagi ngarannya. Nah makanya lalu ditarget banyak bersolawat itu 1000 kali sehari. Banyak tuh dah. Hendak 500 siang kah, 500 malam. Terserah berapakah. Nang penting jumlahnya 1000 kali. Ini kita sudah dibahas kalau lah babnya, cuma nih nah hanyar nih Imam Wana'i lah. Imam Wana'i, ujar Imam Wana'i, paling kurang banyak sholawat lawan Nabi itu 300 malam, 300 siang. Wa aqallu aksari suratil kahfi, paling banyak membaca surah kahfi itu salah samaratin 3 kali. Membaca surah kahfi banyak 3 kali, malam sekali, imba subuh sekali, parak Jumat sekali. Banyak tuh ya. Wa qira'atuha naharan, membaca surah kahfi di siang hari akadu lebih dikuatkan. Wa aulahu, dan yang paling bagusnya siang ba'das subhi, setelah subuh. Baca surah kahfi malam Jumat, malam sekali, imbah subuh sekali, munnya kawa imbah subuh ketiga kalinya. Eta. Habis. Kemudian wa mahma kharajal imam faqta'is salat wal kalama washtagil bi jawabil muazzin ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.